Koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Ratino, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Jerusalem, Kabupaten Cilacap. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa Sungtuodo. Di depan memberikan contoh atau keteladanan. Sebagai guru kita harus memberikan contoh pada murid kita maupun orang-orang yang di sekitar kita dengan contoh yang baik. Kemudian yang B, ing madya mangun karso. Di tengah memberikan semangat dan kekuatan. Kemudian yang C, tuturi handayani. Di belakang kita memberikan dorongan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Berpikir berbasis hasil akhir ini lebih menekankan hasil yang diperoleh dibandingkan prosesnya. Kemudian berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Berpikir berbasis peraturan ini lebih mengedepankan aturan yang dibuat dibandingkan faktor lain. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Berpikir berbasis rasa peduli lebih mengedepankan empati. Ini adalah hubungan modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan dan modul 2.3 kucing yang akan nanti bila diterapkan dengan baik akan menghasilkan sebuah keputusan yang efektif. Kemudian ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Kemudian ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Ada 2 alasan mengapa langkah ini adalah langkah yang penting dalam pengujian keputusan. Alasan yang pertama, langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih saksama. Alasan yang kedua adalah karena langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu,
Pertanyaannya adalah dilema siapakah ini? Kemudian langkah yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Misalnya, apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Ada uji legal menyangkut aspek pelanggaran hukum, uji regulasi atau standar profesional, mungkin ada pelanggaran peraturan atau kode etik, uji intuisi, mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Uji halaman depan koran, apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan pada halaman depan dari koran, dan sesuatu yang Anda anggap merupakan ranah pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi masyarakat. Uji panutan atau idola, membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan Anda, misalnya ibu Anda. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Ada individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai nantinya? Ya, seperti tadi saya sebutkan, ada berpikir berbasis hasil akhir, kemudian ada berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema, mencari opsi yang ada di antara 2 opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya. Langkah yang ke-8, buat keputusan. Membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah yang terakhir, yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Kesimpulannya, dalam pengambilan keputusan maka perlu memperhatikan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan terbaik yang dapat dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan serta konsisten dilaksanakan. Kesimpulan berikutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus secara detail mempertimbangkan keputusan yang akan diambil sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.